Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 3? Alhamdulillah, bersama titian ilmu, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bertemu lagi di hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih belajar di tematik 3B. Hari ini kita akan belajar tentang garis bilangan. Apa ya garis bilangan? Di buku paket, anak-anak dapat membuka halaman 94. Anak-anak dapat membuka halaman 94. Garis bilangan. Garis bilangan adalah garis yang berisi bilangan secara urut. Di sini sudah ada 2 contoh garis bilangan. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 10. Berurutan dari kecil 0 bertambah besar sampai ke 10. Sama di garis yang kedua juga ada contohnya, dimulai dari 0, 10, 20, 30, 40, dan seterusnya sampai 130. Berurutan dari 0, angka yang paling kecil, sampai 130 ke angka yang paling besar. Jadi pada garis bilangan, bilangannya harus urut, tidak boleh acak. Nah, ternyata di garis bilangan ini ada jarak atau selisih. Garis bilangan memiliki jarak atau selisih yang sama. Maksudnya apa ya? Contohnya seperti garis bilangan yang kedua tadi. Di sini ada 0, 10, 20, 30, 40, dan seterusnya sampai 130. Dari mana kita tahu jarak atau selisihnya sama? Kita bisa melihat jarak atau selisih dari titik 1 ke titik berikutnya. Contohnya dari 0 ke 10. Selisih, kalau selisih itu berarti angka yang besar dikurang angka yang kecil. 10 dikurang 0 berarti 10. Atau kita bisa menghitung maju dari 0 sampai 10. 0. Dihitungnya 0 nggak dihitung ya, berarti dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata selisihnya 10. Coba kita cek lagi. Kalau dari 40 ke 50, kita bisa hitung maju. Kalau hitung maju berarti 40-nya tidak dihitung. Kita mulai dari 41. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ternyata jaraknya 10, atau bisa dicari dengan cara mengurangkan angka yang besar dikurang angka yang kecil. 50 dikurang 40 sama dengan 10. Jadi jarak atau selisih garis bilangan tersebut adalah 10. Sampai sini bisa dipahami ya, bahwa mencari jarak atau selisih, anak-anak dapat menghitung maju dengan catatan angka yang dari titiknya itu tidak dihitung. Misalkan kayak tadi dari 0, berarti anak-anak menghitungnya mulai dari 1.
Dari 40 ke 50, berarti anak-anak menghitungnya mulai dari 40. 40-nya tidak dihitung, atau bisa juga dikurangkan seperti contoh di sini. Angka yang besar dikurang angka yang angka yang kecil, dicari selisihnya. Nah, selanjutnya di sini anak-anak dapat membuka buku halaman 93 dan 94. Di buku halaman 93 ada gambar pot bunga. Ada gambar pot tanaman A, pot tanaman B, dan pot tanaman C yang memiliki tinggi yang berbeda. Sekarang kita menggambar garis bilangannya. Bantulah Manda untuk menggambar garis bilangan sesuai dengan tinggi setiap tanaman sirih merah. Pada pot tanaman A di halaman 93, tingginya adalah 60 cm. Kita dapat menggambarkan garis bilangan ini menuju angka 60 cm, dimulai dari 0. Kita dapat hitung satu-satu dulu. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kemudian kita dapat berikan garis dari 0 sampai 60. Nah, berarti di sini menandakan 60 cm. Sekarang kita coba gambarkan pada pot tanaman B dan tanaman C. Nah, kita menggambarkan garis bilangan pada pot tanaman B dan C. Tanaman B itu tinggi pohonnya 30 cm. Kita mulai dari 0. 10, 20, 30. Berarti 30 cm. Nah, bisa digambar garisnya seperti itu ya. Sekarang pot tanaman yang C. Pot tanaman yang C. Tingginya 40. Anak-anak dapat membuat garis pada kotak tanaman sirih di pot C. Garis bilangan seperti yang sudah dicontohkan. Kemudian anak-anak memberikan tanda panah atau lengkungan-lengkungan sampai ke 40 cm. 10, 20, 30, 40. Kita dapat membuat garis. Berarti ini sudah 40 cm pada garis bilangan. Mudah ya, anak-anak dapat membuat garisnya dengan penggaris. Gunakan pensil agar dapat dihapus jika terjadi kesalahan. Nah, di kolom berikutnya, sekarang gambarkan tinggi ketiga tanaman sirih merah dalam satu garis bilangan. Nah, Miss sudah sediakan satu garis bilangan nih. Kita menggambarkannya seperti apa ya? Kita dapat memberikan tanda panah sesuai dengan ketiga tinggi pohon sirih merah. Yang pertama, pot tanaman A itu panjangnya 60. Kita dapat gambarkan menuju 60, dari 0 menuju 60, dan kita beri keterangan pot A 60 cm. Kemudian untuk yang pot B itu panjangnya 30, berarti kita dapat gambarkan dari 0 sampai 30, dan kita beri keterangan pot B 30 cm. Sekarang yang pot C itu 40 cm. Kita dapat berikan tanda panah dari 0 menuju 40 cm.
Kemudian diberi keterangan. Pot C 40 cm. Wah, dari sini kita dapat melihat ya bahwa tanaman yang paling tinggi itu tanaman yang mana ya? Yang garisnya paling panjang. Berarti tanaman pada pot A, yaitu 60 cm. Sedangkan yang paling pendek, iya, yang paling pendek itu pada pot B. Tingginya hanya 30 cm. Sekarang anak-anak dapat membuka halaman 96. Nomor 1. Berilah tanda checklist untuk garis bilangan dan tanda X untuk yang bukan garis bilangan. Miss Ajeng ingatkan bahwa garis bilangan itu garis yang berisi bilangan dan berurutan. Berurutan ya. Coba di sini bisa dilihat. Ada tidak yang garis bilangannya tidak berurutan bilangannya? Oh iya, yang B. Berarti yang B itu bukan garis bilangan. Kalau yang A sudah berurutan belum ya? 0, 1, 2, 3 berurutan ya, dan jaraknya juga sama 1. Jadi kita beri tanda checklist. Untuk yang B karena tidak berurutan 5, 2, 1, 7, jadi bukan garis bilangan. Nah, untuk yang C garis bilangan bukan ya? Oh, yang C itu garis bilangan karena jaraknya sama nih, dari 0 ke 4 berarti jaraknya 4. Dari 4 ke 8 kita hitung dari 4 ke 8. 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ada 4 jaraknya. Dari 4 sampai 8. Jadi jaraknya sama 4. Kita beri tanda checklist. Berarti yang C itu adalah garis bilangan. Nah, sekarang di sini ada lengkapi. Lengkapilah garis bilangan berikut dengan bilangan yang tepat. Masih di halaman 96 nomor 2. Kita bahas yang A dan yang B. Di sini ada 30, kemudian ada yang kosong, 60, 70, 100, 110, 130. Kita cari dulu ya jaraknya pada bilangan yang bersebelahan. 60 ke 70 selisihnya berapa ya? Iya betul, selisihnya 10. Jadi kita dapat mengisi kolom yang kosong. Setelah 30 berarti 30 ditambah 10, 40. Kemudian 40 tambah 10, 50. Setelah 70 tambah 10, 80. 80 tambah 10, 90. 110 tambah 10, 120. Nah, sekarang di sini yang nomor 2 sudah ada lagi garis bilangan dari 0 sampai 1000. Nah, kita harus cari dulu nih jaraknya berapa ya? Dari 100 ke 200. Kalau kita menghitung maju berarti kebanyakan ya. Kita dapat mengurangi saja 200 dikurang 100. Hasilnya 100. Berarti untuk menghitung angka setelahnya kita dapat jumlahkan dengan selisih yang kita peroleh tadi. 200 ditambah 200 tambah 100 sama dengan 300. Kemudian untuk yang setelahnya 700 ditambah 100 hasilnya berapa, dan yang untuk setelahnya lagi 800 ditambah 100 berapa tuh ya?
Nah, di sini ada garis bilangan. Yang A, ini garis bilangan penjumlahan. Kita menjumlahkan dengan garis bilangan. 6 ditambah 5. Kita dapat memberi garis dari 0 ke 6. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 5 bilangan setelahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tambah lagi 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 6 ditambah 5 sama dengan 11. Nah, mudah ya. Sekarang kita coba lagi yang B. 5 ditambah 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ditambah 4. Berarti ditambah 4 kali lagi. 1, 2, 3, 4. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Wah, mudah ya untuk penjumlahan. Anak-anak dapat mengikuti contoh yang sudah Miss contohkan, yaitu dengan memberikan tanda pada angka yang dijumlahkan sesuai jumlahnya. Oke, sekarang anak-anak dapat berlatih ya. Anak-anak dapat membuka buku paket halaman 117 sampai 118. Di situ sudah ada garis bilangannya. Jadi anak-anak tinggal menghitung, ditandai dengan pensil. Yuk, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss Ajeng undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.